Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah menyebarnya penyakit antraks pada hewan ternak, Pemkab Purwakarta menutup seluruh pasar hewan di wilayahnya mulai hari Senin. Pemkot Bogor mencoret lebih dari 150 peserta penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi tingkat SMP karena dituduh memalsukan alamat rumah. Yuk berlibur ke objek wisata dengan suasana khas Eropa di kota Sukabumi. Masa liburan sekolah membuat sejumlah titik menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat macet. Kemacetan mencapai 2 km. Kemacetan terjadi sejak di Jalan Setiabudi karena banyak objek wisata menyebabkan kawasan ini macet. Selain itu, simpul kemacetan juga terjadi di Simpang Betrix dengan antrean mencapai 3 km. Lokasi jadi langganan kemacetan karena titik pertemuan kendaraan dari arah Cimahi dan Subang. Libur akhir pekan ditambah masa libur sekolah membuat volume kendaraan meningkat ke arah Lembang. Kendaraan pribadi dan bus wisatawan memadati jalan-jalan di sekitar Lembang. Nah, siapa yang tak tahu Gunung Tangkuban Perahu yang legendanya Sangkuriang? Ya, tempat wisata di Jawa Barat itu memiliki daya tariknya tersendiri. Akses yang mudah, udara yang sejuk, serta tiket masuk yang terjangkau membuat objek wisata jadi primadona wisatawan. Ramai sejak pagi sudah jadi hal lumrah di objek wisata Tangkuban Perahu. Selain kendaraan yang berbaris, pengunjung dari berbagai daerah mencari spot foto paling apik di puncak Kawah Ratu. Dengan jarak antara parkir dan spot wisata yang berdekatan, memudahkan wisatawan. Nilai plus ini menjadikan Gunung Tangkuban Perahu jadi primadona karena bisa melihat kawah tanpa harus berjalan kaki. Ditambah lagi, udaranya masih sejuk karena berada di ketinggian 2000 meter lebih di atas permukaan laut. Semakin tebal kabut, semakin semangat wisatawan mengabadikan momen liburan mereka. Ada kuda-kuda yang bisa ditunggangi anak-anak juga semakin membuat tempat liburan ini menarik. Di mana, Mbak? Dari Jember. Ini baru pertama kali ke Tangkuban Perahu? Iya, baru pertama kali. Gimana tanggapannya setelah? Luar biasa. Keren sih. Keren, luar biasa. Pemandangannya indah banget, sip, asri. Udaranya juga sejuk. Pokoknya aduhan. Selain Tadi pertama kali ke Gunung Tangkuban Perahu dalam rangka liburan anak sekolah aja. Gimana Pak tanggapannya setelah melihat? Bagus sih, banyak spot fotonya gitu. Pelayanannya juga bagus, jalannya bagus untuk kesininya. Ke Tangkuban Perahu ya baru pertama kali. Bang asli dari mana Pak? Wonosobo. Gunung yang terkenal dengan legenda Sangkuriang ini semakin ramai di masa liburan sekolah. Dengan adanya 2 lokasi wisata di Caga Kabupaten Subang dan Lembang Kabupaten Bandung Barat, membuat tempat wisata ini bisa didatangi lebih dari 5.000 pengunjung di akhir pekan. Kalau kita presentasikan 5-10% ini juga alhamdulillah. Tentunya kami dari pengelola mengantisipasi baik dari sisi pelayanan, baik dari sisi keamanan, kami terus mengantisipasi. Kita lihat dominasi memang dari Pulau Jawa kan, dari luar dari Jawa Barat. Dikarenakan memang juga anak sekolah dominasi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan sedang libur sekolah. Jadi memang dominasi ini dari luar Jawa Barat sendiri. Dengan harga tiket murah sekitar 25 hingga 30 ribu rupiah, membuat pengunjung tak ragu untuk berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Masih ingatkah Anda dengan tren klakson truk atau istilahnya terkenalnya ini adalah musik telolet? Nah, tren ini kembali ramai di masa libur sekolah saat ini. Dengan bermodal ponsel, anak berjejer rapi di pinggir jalan untuk merekam musik telolet bus yang lewat. Nantinya rekaman telolet akan jadi konten media sosial. Rasanya nggak asing ya dengan bunyi klakson ini.
Klakson telolet pada bus yang sempat tren sebelumnya, tak disangka belakangan kembali naik daun. Seperti di Ciamis, banyak anak, remaja, bahkan hingga orang dewasa berjejer di pinggir jalan hanya untuk mendengar klakson telolet dari bus yang melintas. Apalagi di musim liburan kali ini, bus yang lewat semakin banyak, membuat bunyi klakson telolet semakin ramai terdengar. Tak sekedar mendengar, anak-anak ini juga membawa ponsel untuk merekam video klakson telolet yang dibunyikan oleh bus. Bahkan ada anak-anak yang berjoget diiringi klakson telolet. Kalau ngerekam telolet ini untuk apa? Untuk diupload. Diupload di mana? Instagram. Di Instagram. Emang banyak yang nonton. Senang ya. Ini kamu setiap hari apa nih di sini kayak gini? Setiap hari apa kamu? Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Pulang dari Pangandaran. Ini bis wisata ya. Ini teman-teman banyak ya, anak-anak kecil juga ya. Banyak. Setiap sore seperti ini. Iya. Tak hanya sekadar hiburan, klakson telolet yang dibunyikan oleh bus yang diunggah di media sosial ternyata juga memberi keuntungan bagi armada bus. Bagi mereka dengan unggahan konten klakson telolet, armada mereka semakin terkenal dan semakin banyak disewa. Yang nunggu di jalanan banyak setiap hari kayak gini. Banyak. Terutama Sabtu Minggu ini. Sabtu Minggu weekend libur sekolah. Mereka mintanya apa? Bajuri. Oh gitu, bajuri. Oh, telolet itu ya? Iya betul. Sekarang udah ramai lagi ya telolet ya? Kenapa? Mulai ramai lagi sekarang ya? Iya ramai lagi. Kebanyakan anak-anak atau dewasa Kang? Wah segala kalangan, semua kalangan. Dua kalangan. Iya. Ini yang ramai itu di sini aja atau sampai Bandung? Setahu saya sih semua daerah sama sekarang. Ramai ya. Menguntungkan nggak buat Akang sebagai pemilik kendaraan lah? Bantu banget itu. Bantu ya. Untuk promosi ya. Iya betul. Makanya terima kasih YouTuber, terima kasih Bismania. Ramainya wisata di Pangandaran membuat hilir mudik bus wisata di lokasi ini semakin ramai. Warga pun memiliki hiburan baru dengan adanya bunyi klakson telolet dari bus yang lewat setiap harinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Karnaval kenaikan kelas atau samenan di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi berakhir ricu. Para peserta baku hantam, bahkan warga sampai turun tangan untuk melerai peserta. Adu jotos malah jadi penutup karnaval kenaikan kelas atau samenan di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Perkelahian antara peserta berbeda rukun tetangga alias RT ini terjadi di salah satu sekolah agama swasta Minggu sore. Awalnya karnaval samenan berjalan apik dengan menampilkan 16 grup drum band. Namun di akhir acara, peserta dari perwakilan RT saling pukul dan serang. Bahkan mereka sampai menjungkir balikan sepeda motor. Polisi dan tokoh pemuda melerai para peserta agar kerusuhan tidak berlanjut. Pertemuan di desa Merangua pun diadakan untuk mendinginkan suasana. Meski tidak begitu jelas apa pemicu keributan, keduanya pun akhirnya berdamai. Diduga keributan terjadi akibat kesalahpahaman, ditambah rasa lelah peserta usai tampil di karnaval. Alhamdulillah hasilnya kedua belah pihak menyadari bahwa mereka adalah merasa bersalah berdua-duanya karena sudah mengotori kegiatan pawai madrasah dan sudah islah dalam kegiatan tersebut. Kalau pemicu perkelahian itu kenapa kan? Pemicunya yaitu adalah mereka membawa alat peraga, dorong-dorongan sehingga terjadilah perkelahian. Polsek memberikan peringatan kepada kedua belah pihak agar tidak mengulangi keributan. Jika dilanggar, pihak yang memicu keributan akan dibawa ke ranah hukum. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Selain di alam, masa liburan sekolah juga bisa dihabiskan di lokasi wisata dengan nuansa Eropa. Di kota Sukabumi ada tempat wisata yang dipadati beragam bangunan khas Eropa. Pengunjung harus siapkan memori ponsel ekstra ya, karena banyak spot foto menarik di sana. Ingin berfoto seolah-olah tengah berwisata ke Eropa, tapi masih tetap di Jawa Barat? Nah, yuk kita ke salah satu objek wisata baru yang berada di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
Begitu masuk, kita langsung disambut deretan bangunan Eropa klasik dengan bendera-bendera Inggris yang digantung di udara. Dan hanya selangkah dari tempat ini, tepatnya di tengah kawasan ada danau indah dikelilingi sejumlah bangunan berarsitektur Eropa. Wah, pokoknya surga deh bagi yang suka selfie. Kita pun bisa menyewa perahu dan berkeliling danau. Awalnya kita tempat saudara, tempat kakak, memang di sini dan kebetulan udah lama nggak kesini, sekitar 4 tahun lah nggak kesini. Ternyata udah ada ini tempat wisata yang terbaru ini, worth it. View-nya semuanya buat foto kayak gitu keren. Ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Pasti kantong untuk kami. Kalau Mbak dari mana Mbak? Dari Lampung. Selain bangunan ala Belanda, di tempat ini juga ada replika bangunan putih mirip seperti sedang berada di objek wisata terkenal Santorini di Yunani. Membidik segmen wisatawan yang gemar berfoto, tempat wisata yang baru buka 2 bulan lalu ini selalu ramai, terutama saat musim liburan. Karena banyak yang ingin bersuah foto di berbagai desain bangunan ala Eropa. Jam 9 pagi sampai jam 3 lebih ini udah 1980-an. 1980-an. Itu termasuk pas liburan Idul Adha ini, Bu ya? Iya. Kalau dari kemarin sendiri sudah mulai terlihat banyaknya? Sudah. Jadi setiap Sabtu Minggu kita 2.000 sampai 2.500. Objek wisata buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Dan harga tiket masuk hanya Rp15.000 setiap orangnya. Bagi yang ingin naik perahu wisata, ada biaya tambahan Rp10.000. Sedang untuk masuk taman air dikenai biaya Rp15.000. Yuk, sana yuk. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.